Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, di sini sudah masuk Pak Dirjen, pertanyaan dari Pak Bernadette dari Reuters. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, untuk keputusan Menteri terbit pertanggal berapa untuk yang ojek online? Untuk terbitnya pertanggal sekarang, tanggal 7 September. Jadi 7 September ditambah 3 hari, tanggal 10 atau 11.00 ya, 10.00 itu sudah berlaku tarif baru. Jadi 3 hari setelah keputusan ini diumumkan. Baik, saya rasa sudah menjawab ya. Jadi hari ini berlaku, tapi diberi kesempatan 3 hari kepada aplikator untuk melakukan penyesuaian. Demikian, selanjutnya pertanyaan datang dari Detikcom, Pak Dirjen, dari Mas Herdi Alif Al-Hikam. Pertanyaannya adalah, sejauh ini untuk angkutan online yang ditetapkan untuk naik hanyalah ojek online. Rencananya kalau tarif taksi online dan angkutan sewa khusus, apakah ada kajian untuk naik juga? Itu dulu Pak pertanyaan. Ya, untuk angkutan sewa khusus itu ada aturan tersendiri, itu kewenangannya ada di daerah. Ya. Jadi kami tidak mengatur tentang angkutan sewa khusus, kecuali untuk Jabodetabek itu di BPTJ. Tapi untuk daerah-daerah itu kewenangannya ada di daerah. Ya. Baik, selanjutnya masih dari Mas Herdi juga pertanyaannya Pak. Kalau untuk penerapan tarif antar barang dan makanan dengan ojek online, sejauh ini yang diketahui kan memang tidak diatur oleh Kemenhub. Tapi apakah ada kemungkinan bisa diintervensi Pak? Karena ini juga menjadi keluhan ojol. Ya. Ya, terima kasih. Memang itu menjadi keluhan ojol selama ini, tapi untuk antaran barang itu ada aturan undang-undang tersendiri yang menjadi ranahnya Kementerian Kominfo, bukan ranah Kementerian Perhubungan untuk masalah pengantaran barang. Nomor berapa? 1/12. Baik. Dan selanjutnya Pak, ini juga soal angkutan penyeberangan. Apakah juga nantinya akan ada kenaikan sesuai dengan adanya kenaikan harga BBM juga Pak? Terima kasih. Untuk angkutan penyeberangan ada penyesuaian dan sekarang masih dalam tahap penghitungan bersama dengan operator-operator kapal. Mungkin dalam tempo yang tidak lama lagi akan disampaikan besaran untuk tarif penyeberangan. Ya, baik. Mas Herdi jawabannya sudah disampaikan semua ya. Sekali lagi kalau untuk penyeberangan si dalam kajian, dalam waktu dekat tentu akan disampaikan juga kepada rekan-rekan media. Selanjutnya Pak Dirjen, ada pertanyaan dari Mas Andi Kata Data. Ini Pak, apa pertimbangannya mengapa penurunan biaya sewa ojol 5% saja, sementara akap lebih dari 50%? Tadi kalau disampaikan, prinsipnya adalah kenaikan biaya ojol tidak lebih tinggi daripada akap. Akap bisa. Kalau akap tadi sebenarnya kalau dilihat average-nya sekitar 30-an% ya, bukan 50% ya. Kalau coba nanti dikalkulasi lagi, sebenarnya average 30-an%. Sementara untuk ojol itu 8% average-nya. Di semua zona, kalau tadi dihitung lagi ya oleh teman-teman. Jadi ini pertanyaannya Pak, mengapa ojol average-nya 8%, akap average 30%? Bisa Pak Soeharto, Direktur Hutan, yang akan bantu menjawab, silakan Pak. Iya, terima kasih. Tentunya pertimbangan kita bisa menetapkan, tadi disampaikan Ibu Adita bahwa average-nya ada 8%, tentunya kami sudah melihat apa yang dilakukan selama ini kajiannya oleh BKT.
Dari PKT tentunya kita sudah menjadi rujukan untuk bisa menetapkan bagaimana kita bisa mengimplementasikan sehingga ada peningkatan tarif tadi yang rata-rata tadi average-nya adalah 8%. Ini kira-kira menjadi pertimbangan kita. Tapi di sisi lain tentunya kita juga harus bisa menseimbangkan antara pelayanan yang reguler ada saat ini, apakah bentuknya angkot, apakah bentuknya bis dan sebagainya, ataupun termasuk taksi, maka kita akan mencoba menyeimbangkan. Kalau kita akan menaikkan lebih tinggi dari itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pangsa pasar dari ojol itu akan bergeser kepada angkutan-angkutan yang reguler. Demikian Ibu. Baik, jelas ya Mas Andi ya pertanyaannya tadi sudah dijawab secara gamblang oleh Pak Dirjen maupun oleh Pak Sunarto.